Perhatikan dengan seksama, karena apa yang akan saya sampaikan adalah informasi penting yang dapat menjadi titik krusial dalam perjalanan Anda. Sebanyak 95% dari masalah yang mengganggu Anda saat ini dapat mengganggu tidur dan tampak sulit untuk diatasi, namun sebenarnya memiliki solusi yang ada di tangan Anda. Ini bukan soal keberuntungan, bukan sihir, dan bukan tentang menunggu perubahan terjadi dengan sendirinya. Ini adalah tentang mengambil keputusan yang mungkin tidak nyaman, tetapi sangat diperlukan saat ini. Jika Anda terus menunda, masalah-masalah tersebut tidak akan sirna, malah akan semakin berkembang. Namun, jika Anda melaksanakan langkah-langkah yang akan saya ungkapkan, hidup Anda dapat mengambil arah yang bahkan tidak Anda bayangkan sebelumnya. Ini bukan sekadar pesan motivasi biasa, melainkan tantangan langsung untuk Anda bertindak sekarang dan mulai mengubah realitas Anda saat ini. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin Anda menuliskan di kolom komentar dengan penuh keyakinan. Hari ini saya menghilangkan alasan-alasan saya. Saya adalah individu yang tangguh. Lakukan sekarang juga, dan tuliskan dengan merasakan makna dari setiap kata. Karena ini bukan sekadar ungkapan, ini adalah perintah langsung kepada pikiran Anda, sebuah komitmen kepada diri sendiri, dan sebuah pernyataan yang akan terekam dalam alam bawah sadar Anda, serta mulai memprogram ulang cara berpikir Anda dari dalam. Setiap huruf yang Anda tulis adalah langkah untuk menentukan apa yang menghalangi Anda dan mengaktifkan perubahan yang telah lama Anda tunda. Jangan hanya membacanya, jangan hanya memikirkannya, tuliskan dan wujudkan transformasi Anda dimulai hari ini. Pelajaran pertama, lakukan aktivitas fisik dan mental setiap hari. Ketika Anda membiarkan tubuh Anda dalam keadaan diam terlalu lama, pikiran Anda pun cenderung stagnan. Hal ini dapat diibaratkan sebagai sebuah sungai yang terhenti alirannya, di mana airnya menjadi keruh, lebat, dan tidak bernyawa. Oleh karena itu, jika Anda menginginkan kejernihan mental, kekuatan emosional, dan semangat yang tak tergoyahkan, penting untuk bergerak setiap hari. Saya tidak hanya berbicara tentang latihan fisik untuk penampilan, tetapi juga untuk menggerakkan tubuh Anda agar dapat mengaktifkan energi internal dan mengingatkan pikiran Anda bahwa Anda hidup, hadir, dan siap menghadapi segala tantangan yang ada. Pergerakan lebih dari sekadar tindakan fisik. Ini adalah pesan bagi otak Anda. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap regangan, dan setiap napas yang dalam proses tersebut mengkomunikasikan kepada pikiran Anda bahwa Anda yang memegang kendali. Ketika Anda berjalan dengan langkah yang tegas, berlari, atau berlatih seni seperti Tai Chi atau yoga, Anda tidak hanya memperkuat otot, tetapi juga menyingkronkan pikiran Anda dengan tubuh Anda. Hubungan ini membuat Anda lebih jelas, lebih stabil, dan lebih siap untuk mengambil keputusan di bawah tekanan. Pertimbangkan hal ini. Tubuh yang tidak bergerak ibarat ladang yang belum ditanami. Gerakan yang dilakukan adalah penaburan harian yang menyuburkan tanah pikiran Anda. Aktivitas fisik, meskipun terlihat sepele, menghasilkan perubahan kimia yang signifikan di otak Anda. Ini melepaskan endorfin, meningkatkan sirkulasi, mengoksigenasi pikiran Anda, dan yang terpenting, melatih Anda untuk tetap tegas, bahkan di tengah kekacauan. Anda tidak memerlukan waktu berjam-jam di pusat kebugaran untuk mengubah energi Anda. Yang Anda butuhkan adalah satu komitmen nyata terhadap diri sendiri. Bergerak setiap hari. Mungkin dengan berjalan selama 10 menit saat fajar, melakukan rutinitas singkat di rumah, berlari, atau berlatih seni bela diri yang menantang konsentrasi Anda. Yang terpenting bukanlah intensitas, melainkan konsistensi. Lakukanlah pada waktu yang sama setiap hari. Pikiran Anda akan mengenalinya sebagai ritual penting, dan tubuh Anda akan menganggapnya sebagai bagian dari keberadaan Anda. Konsistensi ini tidak hanya memberikan kekuatan fisik, tetapi juga membangun kesabaran. Terdapat hari-hari di mana Anda tidak ingin bangun, di mana pikiran Anda mungkin berkata, "Hari ini tidak perlu." Tetapi setiap kali Anda mampu mengatasi suara tersebut, Anda akan melatih disiplin. Disiplin inilah yang akan menyelamatkan Anda ketika segala sesuatu runtuh di sekitar Anda. Ketika Anda menggerakkan tubuh Anda dengan niat, Anda juga melatih pernapasan.
Dan ketika Anda mengendalikan pernapasan Anda mengendalikan pikiran Anda. Di tengah perlombaan atau latihan yang intens, jantung Anda berdebar kencang dan tubuh Anda merasa ingin menyerah. Namun, jika Anda belajar untuk bernapas dengan baik, Anda akan belajar untuk tetap tenang, bahkan ketika situasi menjadi sulit. Ini adalah keterampilan yang akan sangat berguna dalam kehidupan Anda. Dalam menghadapi masalah, diskusi, atau krisis, Anda akan mampu tetap tenang di tengah badai tanpa terjebak dalam kepanikan. Jangan berharap untuk selalu termotivasi. Sebenarnya motivasi itu tidak stabil. Yang akan menopang Anda adalah kebiasaan, yaitu komitmen untuk bangkit, bergerak, dan memperkuat pikiran, meskipun dalam keadaan hujan, kelelahan, atau ketidaknyamanan. Disinilah letak karakter. Disinilah Anda berhenti bergantung pada suasana hati dan mulai bergantung pada keputusan Anda sendiri. Selain itu, aktivitas fisik harian mengubah energi Anda secara internal. Jika Anda merasa tegang, gelisah, atau dengan pikiran yang kacau, beberapa menit latihan dapat memberikan kejelasan. Dan jika Anda merasa bosan atau tidak enak badan, gerakan akan mengaktifkan Anda, mengingatkan bahwa Anda masih dapat membangun momentum. Ini adalah kunci untuk membuka pintu fokus dan ketenangan. Jangan lupakan bahwa latihan sehari-hari adalah investasi untuk masa depan Anda. Setiap hari Anda menggerakkan tubuh Anda sedang berinvestasi dalam diri Anda yang akan menjadi 10, 20, atau 30 tahun ke depan. Anda sedang membangun tubuh yang kuat yang akan mendukung pikiran yang kuat. Anda sedang menabur untuk umur panjang, ketahanan, dan daya hidup. Mulailah besok, mulailah hari ini, mulailah sekarang. Pilihlah jalan ini yang merupakan rutinitas singkat, saatnya untuk melakukan peregangan dan tarik napas dalam-dalam. Jangan lihat ini sebagai sekadar latihan, tetapi sebagai kekuatan, karena setiap kali Anda menggerakkan tubuh Anda mengklaim energi Anda, mendapatkan kembali fokus Anda, dan mengingatkan diri Anda bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Pelajaran 2. Manfaatkan teknik pernapasan ganda untuk mengaktifkan pikiran dan mengurangi stres. Tutup mata sejenak dan perhatikan napas Anda. Jangan memaksakan diri. Cukup amati. Sekarang, bayangkan bahwa dalam hitungan detik, Anda dapat mengubah keadaan mental Anda, mematikan kecemasan, dan menghidupkan kejelasan seolah-olah itu adalah sebuah saklar. Itulah potensi yang dimiliki oleh pernapasan ganda. Lakukanlah untuk diri Anda sendiri, dan Anda tidak memerlukan apapun selain tubuh Anda untuk mencapainya. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka bernapas secara dangkal sepanjang hari, hidup dalam mode autopilot dengan dada yang ketat dan cukup oksigen untuk bertahan hidup, bukan untuk berfungsi secara optimal. Akibatnya, sulit untuk menjaga fokus pikiran atau mengendalikan emosi. Namun, dengan penerapan teknik inhalasi ganda yang diikuti dengan hembusan napas cepat dan lengkap, Anda dapat memutuskan pola tersebut. Anda memberikan tubuh Anda asupan oksigen yang signifikan, melepaskan ketegangan, dan membangkitkan pikiran dalam hitungan detik. Hal ini terjadi bukan hanya karena udara masuk dan keluar, tetapi juga melibatkan perubahan dalam kimia, fisiologi, dan sistem saraf Anda. Menghirup udara ganda mengisi paru-paru Anda hampir sepenuhnya dan menambahkan sedikit lagi, sehingga alveoli mengembang dan melepaskan lebih banyak karbon dioksida yang terperangkap dalam darah Anda. Ketika Anda menghembuskan napas dengan cepat dan dalam, kelebihan CO2 keluar bersamanya, dan dengan itu, sensasi beban yang Anda rasakan pun hilang. Dalam hitungan detik, Anda akan merasakan penurunan tekanan darah dan kejernihan pikiran. Pertimbangkan hal ini. Setiap kali pernapasan Anda menjadi dangkal, tubuh Anda menafsirkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ini mirip dengan alarm senyap yang menjaga sistem saraf Anda tetap waspada, menguras energi Anda, dan menyebabkan stres. Pernapasan ganda berfungsi sebagai tombol untuk memulai ulang. Dengan itu, Anda dapat mematikan alarm, memulihkan keseimbangan, dan mengembalikan energi yang terbuang akibat ketegangan. Saya ingin Anda membayangkan situasi ini sejenak. Anda akan menghadapi percakapan yang sulit.
Detak jantung Anda semakin cepat. Pikiran Anda mulai dipenuhi dengan berbagai skenario dan respons. Jika pada saat tersebut Anda melakukan 2 napas berturut-turut dan menghembuskan napas cepat 3 kali, Anda akan menyaksikan bagaimana suara Anda menjadi stabil, pikiran Anda menjadi lebih jernih, dan Anda mendapatkan kembali kendali. Hal yang sama berlaku jika Anda merasa lelah di sore hari atau kesulitan berkonsentrasi. Dalam beberapa detik, teknik ini dapat mengubah tingkat energi Anda. Ini adalah prinsip stoicisme, di mana mengendalikan pernapasan Anda sama dengan mengendalikan pikiran Anda, dan pada gilirannya, mengendalikan hidup Anda. Kuncinya adalah untuk tidak menunggu hingga Anda berada di ambang kehancuran untuk menerapkannya. Gunakanlah secara preventif sebelum menghadiri rapat penting, sebelum memulai presentasi, sebelum pelatihan, atau saat membuat keputusan signifikan. Inilah cara Anda tiba di momen ini, bukan dengan akumulasi ketegangan, tetapi dengan pikiran yang siap untuk bertindak secara tepat. Keuntungan terbaik dari teknik ini adalah Anda tidak perlu memberitahu siapapun. Anda dapat melakukannya sambil duduk di depan komputer, menunggu di lorong, atau bahkan saat berada dalam panggilan. 2 kali inhalasi terpisah, 1 hembusan napas cepat, dan pikiran Anda akan menjadi tajam. Namun perhatikan dengan seksama. Seperti semua hal yang efektif, ini memerlukan niat. Jika Anda melakukannya secara mekanis, tanpa merasakan aliran udara masuk dan keluar, Anda akan kehilangan sebagian dari kekuatannya. Kuncinya adalah hadir dalam setiap napas, merasakan oksigen mengisi tubuh Anda, dan bagaimana pernapasan dapat mengurangi beban tekanan. Lakukanlah sekarang juga. Menghiruplah secara mendalam, tambahkan sedikit udara tambahan, hembuskan dengan cepat, dan lepaskan semuanya. Dan satu hal lagi, amati perbedaannya. Ketika ketenangan mulai muncul, itu bukan sihir. Ini adalah sistem biologis Anda yang bersiap untuk berfungsi demi keuntungan Anda. Pernapasan ganda adalah alat Anda untuk mendapatkan kembali ketenangan di tengah krisis, menghidupkan energi saat kelelahan melanda, dan memfokuskan pikiran ketika pikiran Anda menyebar. Sederhana, gratis, dan jika Anda menjadikannya sebagai kebiasaan, tubuh Anda akan menggunakannya sebagai respons alami saat Anda sangat membutuhkannya. Kini saatnya Anda menyadarinya. Manfaatkanlah. Jangan biarkan ini menjadi sesuatu yang Anda dengar dan lupakan. Jadikanlah sebagai bagian dari gudang mental Anda, karena jika Anda mengendalikan pernapasan Anda dalam hitungan detik, Anda akan dapat mengendalikan respons Anda dalam situasi apapun, dan itu adalah kekuatan dalam kehidupan nyata. Pelajaran 3. Ubah kebiasaan mengeluh menjadi komitmen untuk bertindak memperbaiki keadaan. Setiap kali kamu membuka mulutmu untuk mengeluh, kamu memberikan energimu. Dan yang terburuk adalah, kamu bahkan tidak menyelesaikan apapun. Kamu menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa dengan berbicara tentang masalah, kamu sudah melakukan sesuatu, padahal sebenarnya kamu hanya menambah bahan bakarnya lebih lanjut. Mengeluh itu nyaman, bertindak itu tidak nyaman. Dan disitulah letak perbedaan antara mereka yang terjebak dan mereka yang maju. Ketika kamu mengeluh, kamu mengulang masalah tersebut dalam pikiranmu dan dengan lantang, memperkuat frustrasi dan menyebarkannya ke orang lain. Kamu tidak hanya meracuni diri sendiri, tetapi juga meracuni lingkunganmu. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang-orang mulai menghindari siapapun yang selalu mengeluh? Itu bukan kekejaman, itu naluri. Tidak ada yang ingin menghilangkan energi yang tersisa padanya. Jika kamu adalah orang yang selalu berbicara tentang apa yang salah, tetapi tidak pernah bergerak untuk mengubahnya, kamu akan berakhir terisolasi dan kehilangan rasa hormat. Kenyataannya adalah bahwa setiap keluhan adalah kesempatan yang terbuang untuk bertindak. Energi yang kamu gunakan untuk mengungkapkan dengan kata-kata betapa buruknya segalanya, bisa kamu salurkan ke pencarian solusi, meskipun minimal. Keluhan tidak mengubah apapun. Aksi ya. Keluhan membuatmu menjadi korban. Tindakan yang kamu lakukan membuatmu menjadi penguasa hidupmu sendiri. Aku tidak akan pergi kepadamu untuk mengatakan bahwa kamu tidak pernah membicarakan apa yang membuatmu kesal, tetapi jika kamu sudah melakukannya, biarkan itu dengan tujuan yang jelas, untuk menemukan keluar. Jika kamu tidak menyukai sesuatu,
Jangan menghabiskan setengah jam untuk mengeluh. Habiskan beberapa menit untuk menulis rencana, membuat telepon, atau mempelajari apa yang kamu butuhkan untuk menyelesaikannya. Kepuasan dalam mengambil langkah menuju solusi jauh lebih besar daripada kelegaan sesaat dari melepaskan ketegangan. Stoicisme murni. Orang bijak tidak mengeluh tentang angin, tetapi menyesuaikan layarnya. Kuncinya adalah menciptakan refleksi mental. Setiap kali kamu menemukan dirimu di ambang mengeluh, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk mengubah ini? Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus, tetapi ya, ambil langkah pertama. Perubahan itu fokus pada mengubah energi emosionalmu menjadi bahan bakar untuk bergerak maju, bukannya membuang-buang waktu dengan kata-kata kosong. Bayangkan kamu sedang bekerja dan hasilnya tidak sesuai harapanmu. Reaksi otomatis adalah mengeluh kepada rekan kerja, membuang-buang waktu berbicara buruk tentang situasi, dan memperburuk frustrasi. Namun, jika kamu berhenti dan memutuskan untuk menggunakan menit tersebut untuk menganalisis apa yang salah dan mengusulkan penyesuaian, kamu tidak hanya mendapatkan rasa hormat, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana kamu adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan pribadimu. Mengeluh tentang situasi ekonomimu tidak akan membuatmu menghasilkan lebih banyak uang. Mengeluh tentang kesehatanmu tidak akan membuatmu lebih kuat. Tetapi jika kamu mengambil ketidaknyamanan dan mengubahnya menjadi tindakan, mencari penghasilan tambahan, meningkatkan pola makan, atau menggerakkan tubuhmu, kamu mulai mengubah apa yang sebelumnya tampak tidak dapat diubah. Dan ini bukan tentang menekan diri sendiri atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini tentang mengenali bahwa mengeluh terus-menerus itu seperti menggali lubang. Setiap kata negatif adalah satu sekop tanah lagi yang akan menenggelamkanmu. Sebaliknya, tindakan adalah tangga yang membawamu keluar. Pilih apa yang ingin kamu investasikan dengan waktumu. Aku ingin kamu memikirkan sesuatu. Setiap kali kamu mengeluh, kamu melatih pikiranmu untuk mencari keburukan. Setiap kali kamu bertindak, kamu melatih pikiranmu untuk mencari solusi. Seiring berjalannya waktu, salah satu dari dua kebiasaan ini akan menjadi cara alami kamu bereaksi terhadap segalanya. Dan percayalah, hidup jauh lebih tertahankan ketika jawabanmu otomatis. Apa yang bisa saya lakukan? Bukan, mengapa ini terjadi padaku? Mulai hari ini, ketika kamu merasakan dorongan untuk mengeluarkan keluhan, berhenti, bernapas, identifikasi masalahnya, dan putuskan tindakan nyata, meskipun kecil. Jika kamu benar-benar perlu membicarakannya, biarkan saja dengan seseorang yang dapat membantumu menyelesaikannya, bukan dengan seseorang yang hanya mau mendengarkan dan kemudian terus mengeluh kepadamu. Jadikanlah ini sebagai standar dalam hidupmu. Lebih sedikit kata-kata, lebih banyak tindakan, karena pada akhirnya, keluhan hanya meninggalkan gaung kosong, tetapi tindakan meninggalkan hasil. Pelajaran 4. Belajarlah untuk menghadapi kekecewaan, tanpa membiarkannya berubah menjadi kebencian. Setiap kali Anda membuka mulut untuk mengeluh, Anda sedang membuang-buang energi. Yang lebih menyedihkan, Anda bahkan tidak menyelesaikan apapun. Anda menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa dengan berbicara, Anda telah melakukan sesuatu tentang masalah tersebut. Namun sebenarnya Anda hanya menambah bahan bakar pada masalah itu. Mengeluh itu nyaman, sementara bertindak adalah hal yang tidak nyaman. Disinilah terletak perbedaan antara mereka yang terjebak dan mereka yang maju. Ketika Anda mengeluh, Anda mengulang masalah tersebut dalam pikiran Anda, memperkuat frustrasi dan menyebarkannya kepada orang lain. Anda tidak hanya meracuni diri sendiri, tetapi juga lingkungan di sekitar Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa orang-orang mulai menghindari individu yang selalu mengeluh? Itu bukan tindakan kejam, tetapi naluri. Tidak ada yang ingin menghabiskan energi tersisa yang mereka miliki. Jika Anda adalah seseorang yang selalu berbicara tentang apa yang salah, tetapi tidak pernah berusaha untuk mengubahnya, Anda akan berakhir terisolasi dan kehilangan rasa hormat. Kenyataannya adalah bahwa setiap keluhan merupakan kesempatan yang terbuang untuk bertindak.
Energi yang Anda gunakan untuk mengungkapkan dengan kata-kata betapa buruknya segalanya seharusnya dapat disalurkan untuk mencari solusi, meskipun itu minimal. Keluhan tidak mengubah apapun. Tindakanlah yang melakukannya. Keluhan membuat Anda menjadi korban, sementara tindakan yang Anda ambil menjadikan Anda penguasa atas kehidupan Anda sendiri. Saya tidak akan menyarankan Anda untuk tidak pernah membicarakan apa yang membuat Anda kesal. Tetapi jika Anda melakukannya, lakukanlah dengan tujuan yang jelas, untuk menemukan jalan keluar. Jika Anda tidak menyukai sesuatu, jangan menghabiskan setengah jam untuk mengeluh. Luangkan beberapa menit untuk menyusun rencana, melakukan panggilan, atau mempelajari apa yang Anda butuhkan untuk menyelesaikannya. Kepuasan dalam mengambil langkah menuju solusi jauh lebih besar daripada kelegaan sesaat dari melepaskan ketegangan. Ini adalah prinsip stoicisme. Orang bijak tidak mengeluh tentang angin, tetapi menyesuaikan layar mereka. Kuncinya adalah menciptakan refleksi mental. Setiap kali Anda merasa ingin mengeluh, tanyakan pada diri Anda, apa yang dapat saya lakukan sekarang untuk mengubah ini? Anda tidak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus, tetapi ambil langkah pertama. Perubahan terletak pada mengubah energi emosional. Anda menjadi bahan bakar untuk bergerak maju, bukan membuang-buang waktu dengan kata-kata kosong. Bayangkan Anda sedang bekerja dan hasilnya tidak sesuai harapan. Reaksi otomatis adalah mengeluh kepada rekan kerja, membuang-buang waktu untuk berbicara buruk tentang situasi tersebut, dan memperburuk frustrasi. Namun, jika Anda berhenti dan memutuskan untuk menggunakan waktu tersebut untuk menganalisis apa yang salah dan mengusulkan penyesuaian, Anda tidak hanya mendapatkan rasa hormat, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana Anda menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan pribadi Anda. Mengeluh tentang situasi ekonomi Anda tidak akan membuat Anda menghasilkan lebih banyak uang. Mengeluh tentang kesehatan Anda tidak akan membuat Anda lebih kuat. Namun, jika Anda mengambil ketidaknyamanan tersebut dan mengubahnya menjadi tindakan, seperti mencari penghasilan tambahan, meningkatkan pola makan, atau berolahraga, Anda mulai mengubah apa yang sebelumnya tampak tidak dapat diubah. Ini bukan tentang menekan diri sendiri atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini tentang menyadari bahwa mengeluh terus-menerus adalah seperti menggali lubang. Setiap kata negatif adalah satu sekop tanah lagi yang akan menenggelamkan Anda. Sebaliknya, tindakan adalah tangga yang membawa Anda keluar. Pilihlah dengan bijak apa yang ingin Anda investasikan dengan waktu Anda. Saya ingin Anda merenungkan hal ini. Setiap kali Anda mengeluh, Anda melatih pikiran Anda untuk mencari keburukan. Setiap kali Anda bertindak, Anda melatih pikiran Anda untuk mencari solusi. Seiring berjalannya waktu, salah satu dari dua kebiasaan ini akan menjadi cara alami Anda bereaksi terhadap segala hal. Percayalah, hidup jauh lebih tertahankan ketika reaksi otomatis Anda adalah, apa yang dapat saya lakukan? Bukan, mengapa ini terjadi pada saya? Mulailah hari ini. Ketika Anda merasakan dorongan untuk mengeluh, berhenti, bernapas, identifikasi masalahnya, dan putuskan tindakan nyata, meskipun kecil. Jika Anda benar-benar perlu membicarakannya, lakukanlah dengan seseorang yang dapat membantu Anda menyelesaikannya, bukan dengan seseorang yang hanya mau mendengarkan dan kemudian terus mengeluh kepada Anda. Jadikanlah ini sebagai standar dalam hidup Anda. Lebih sedikit kata-kata, lebih banyak tindakan, karena pada akhirnya, keluhan hanya menyisakan gaung kosong, tetapi tindakan membuahkan hasil. Pelajaran 5. Lakukanlah yang harus Anda lakukan, bahkan jika Anda tidak menginginkannya, dan motivasi akan mengikuti Anda. Jika Anda menunggu sampai Anda merasa termotivasi untuk bertindak, Anda sudah kalah. Motivasi bersifat fluktuatif, berubah-ubah, dan jika Anda memberinya kekuatan untuk menentukan kapan Anda mulai, Anda akan hidup menunda impian Anda. Ini bukan motivasi yang menciptakan tindakan. Itu adalah tindakan yang menciptakan motivasi. Inilah kesalahan yang menghentikan sebagian besar orang. Meyakini bahwa Anda harus merasa siap terlebih dahulu untuk bergerak. Padahal sebenarnya bergerak itulah yang membuat Anda siap.
Pikirkanlah tentang hari-hari ketika Anda tidak ingin melakukan apapun, di mana beratnya tempat tidur atau kursi tampak tak terhentikan. Masalahnya bukanlah bahwa Anda tidak punya energi, tetapi karena Anda menunggu percikan yang tak kunjung datang. Namun, saat Anda memberikan langkah, betapapun kecilnya, Anda mengaktifkan reaksi berantai. Tubuh Anda bergerak, pikiran Anda menyala, dan apa yang sebelumnya tampak mustahil mulai terasa dapat dijangkau. Motivasi itu seperti api. Ia tidak muncul begitu saja. Ia harus dinyalakan. Dan gerakan pertama, sekecil apapun kelihatannya, itulah percikannya. Anda bisa memulainya dengan mencuci piring, menulis satu baris, atau berjalan selama 5 menit. Bagaimanapun caranya, mungkin ini terlihat tidak penting, tetapi yang penting adalah Anda mematahkan inersia. Sekali Anda memulai, energinya tumbuh dengan sendirinya, dan apa yang pada awalnya membutuhkan usaha besar berubah menjadi momentum. Stoisisme murni. Jangan menunggu suasana hati membimbing tindakan Anda. Biarkan tindakan Anda membangkitkan semangat Anda. Pikiran adalah ahli dalam menciptakan alasan. Ia akan berkata bahwa Anda tidak punya waktu, bahwa Anda tidak mau, bahwa ini bukan waktunya. Tetapi tindakan segera adalah cara terbaik untuk mengabaikannya. Jika Anda terus menunggu momen yang sempurna, itu tidak akan pernah datang. Ya, bertindaklah sekarang, meskipun hanya setengah hati. Saat itulah Anda menciptakannya. Mulailah dengan satu tindakan minimal, sangat kecil, sehingga pikiran Anda tidak dapat menahannya. Jika Anda harus berlatih, kenakan pakaian olahraga Anda. Jika Anda harus menulis, buka dokumen tersebut. Jika Anda harus memesan, ambil satu objek. Dan saat Anda melakukannya, Anda akan merasakan otak Anda berganti saluran. Disitulah keajaiban dimulai. Gerakan kecil itu membangunkan sistem saraf Anda. Fokus Anda semakin tajam dan motivasi mulai muncul. Jangan membingungkan disiplin dengan motivasi. Disiplin adalah apa yang membuat Anda bertindak bahkan ketika Anda tidak menginginkannya. Motivasi adalah hasil yang datang kemudian sebagai hadiah karena telah memulai. Mereka yang tergantung pada motivasi bergerak sesaat. Mereka yang bergantung pada disiplin selalu bergerak maju. Jika setiap hari Anda memutuskan untuk mengambil satu langkah sebelum Anda merasa siap, otak Anda akan belajar bahwa ia tidak perlu menunggu izin untuk bertindak. Ini adalah pelatihan mental. Anda memprogram ulang respons otomatis untuk melakukannya daripada menunggu. Dan semakin lama Anda menunggu, semakin banyak Anda berlatih. Semakin sedikit Anda bergantung pada suasana hati dan lebih pada kebiasaan. Ketika tidak merasa termotivasi, bergeraklah secara fisik. Berjalan cepat, dengarkan musik yang membuat Anda merasa aktif. Lakukan sesuatu untuk menghilangkan kelesuan dari tubuh. Gerakan fisik adalah jalan pintas untuk mengaktifkan pikiran. Terkadang, itu semua yang Anda butuhkan untuk memulai satu tugas mental adalah membangkitkan energi fisik Anda. Saya ingin Anda selalu mengingatnya. Langkah pertama tidak harus sempurna, itu hanya harus ada. Kesempurnaan melumpuhkan, tindakan membebaskan. Begitu Anda bergerak, otak Anda beradaptasi, menemukan ritme, dan sisanya mengalir. Jadi, lain kali Anda berpikir, ketika saya merasa termotivasi, saya akan melakukannya. Sadarlah bahwa itu adalah jebakan. Bukan perasaan yang menghasilkan gerakan. Gerakanlah yang menciptakan perasaan. Dan kekuatan itu ada di dalam diri Anda pada saat ini. Mulailah sekarang juga. Jangan menunggu hingga merasa seperti itu. Bahkan jika itu merugikan Anda. Bahkan jika itu tidak nyaman. Karena begitu Anda bertindak, Anda tidak hanya akan memiliki motivasi. Anda akan memiliki sesuatu yang lebih berharga. Kendali atas diri Anda sendiri. Dan disitulah semua transformasi sejati dimulai. Pelajaran 6. Terapkan aturan 5x5 untuk tidak perlu khawatir lagi. Pikirkanlah ini. Berapa jam, hari, atau bahkan minggu, Anda telah kehilangan pemikiran tentang sesuatu yang seiring berjalannya waktu. Hal itu tidak lagi penting? Kita sering terobsesi dengan komentar, kesalahan, atau situasi tidak nyaman, dan kita membiarkannya mengambil alih energi kita. Aturan 5x5 adalah penawar bagi kerusakan tersebut.
Jika Anda tidak akan menganggapnya penting dalam 5 tahun, jangan keluarkan lebih dari 5 menit untuk khawatir. Sederhana, tetapi kuat. Ketika sesuatu membuat Anda kesal, tanyakan pada diri Anda, apakah ini masih berbobot dalam hidupku dalam 5 tahun? Paling banyak jawabannya adalah tidak. Dan ketika jawabannya tidak, masalah tersebut tidak pantas untuk membuat Anda tenang, karena setiap menit yang Anda habiskan untuk sesuatu yang tidak penting adalah 1 menit yang tidak akan pernah Anda dapatkan kembali. Otak adalah ahli dalam menggembungkan hal kecil hingga tampak besar. Ini seperti melihat setitik debu dengan kaca pembesar. Kelihatannya raksasa, tetapi sebenarnya hanya sebuah titik. Aturan 5x5 memaksa Anda untuk memindahkan kaca pembesar dan melihat sesuatu sebagaimana adanya. Jika dalam beberapa tahun Anda tidak akan mengingatnya, jika itu tidak mempengaruhi hidup Anda, kesehatan Anda, atau masa depan Anda, maka itu tidak pantas untuk perhatian Anda sekarang. Stoisisme murni. Pikiran yang bijaksana tidak terikat pada hal-hal yang fana. Ia berfokus pada hal yang abadi. Menerapkan ini membutuhkan latihan. Dorongan alami Anda adalah untuk terpikat oleh emosi saat ini. Seseorang berbicara buruk kepada Anda membuat kesalahan, Anda kehilangan satu kesempatan, dan pikiran Anda ingin menghidupkan kembali peristiwa itu lagi dan lagi. Disitulah Anda harus berhenti dan menggunakan penggaris. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini akan memiliki nilai nyata dalam 5 tahun? Jika jawabannya tidak, potong pikiran tersebut dan arahkan energi Anda. Ini adalah cara menyaring sampah mental. Tidak semua hal layak untuk dianalisis dan ditanggapi atau mendapatkan waktu Anda. Faktanya, sebagian besar dari apa yang mungkin membuat Anda khawatir hari ini tidak akan relevan lagi di masa mendatang. Jadi mengapa membiarkan kekhawatiran itu mencuri kedamaian Anda saat ini? Saya akan memberi Anda contoh yang jelas. Bayangkan seorang rekan kerja melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada Anda. Pada saat itu mengganggu Anda dan membuat darah Anda mendidih. Anda mulai memikirkannya. Sekarang proyeksikan 5 tahun ke depan. Apakah Anda pikir Anda akan mengingat kalimat itu? Apakah menurut Anda itu akan menentukan hidup Anda? Jika jawabannya tidak, maka sudah waktunya untuk melepaskannya. Menyimpan kebencian atau frustrasi atas hal-hal sepele itu seperti membawa batu di ransel. Anda tidak menyadari beratnya sampai itu menghalangi kemajuan Anda. Aturan 5x5 tidak berarti Anda mengabaikan segalanya atau tidak peduli pada apapun. Itu berarti Anda belajar untuk mengutamakan apa yang benar-benar penting. Ada hal-hal yang penting dalam waktu 5 tahun, seperti keputusan keuangan penting, pengkhianatan serius, atau perubahan arah dalam hidup Anda. Hal-hal ini memang layak untuk dianalisis secara mendalam, namun sebagian besar dari apa yang memenuhi pikiran Anda setiap hari tidak termasuk dalam kategori itu. Jika Anda menerapkannya secara konsisten, Anda akan melihat bahwa tingkat stres Anda turun dan perhatian Anda difokuskan pada apa yang sebenarnya menggerakkan jarum dalam hidup Anda. Dan itu saja membebaskan, karena Anda berhenti bereaksi terhadap segalanya dan mulai merespons hanya pada apa yang penting. Lain kali sesuatu terjadi pada Anda, bayangkan Anda punya pengatur waktu mental 5 menit. Pikirkan di dalamnya, analisis apakah ada sesuatu yang bisa Anda pelajari atau perbaiki, lalu biarkan saja. Jika itu tidak akan jadi masalah dalam 5 tahun, jangan biarkan itu hidup lebih lama dalam pikiran Anda. Dengan begitu, setiap hari Anda membersihkan ruang mental Anda dari apa yang tidak perlu dan menciptakan lebih banyak ruang untuk apa yang sungguh penting. Hidup di bawah aturan ini adalah seperti belajar bepergian dengan beban ringan. Anda menyingkirkan beban yang tidak perlu, Anda bergerak maju lebih cepat dan dengan lebih banyak energi. Dan tentang Anda semua mulai menyadari bahwa sebagian besar dari apa yang membuat Anda khawatir hari ini sangat kecil, sehingga tidak layak untuk satu pun dari perhatian Anda. Itulah kebebasan pikiran yang sejati. Pelajaran 7. Jangan biarkan kemarahan menjadi hal terakhir yang Anda rasakan sebelum tidur. Jangan pernah meremehkan kekuatan untuk tidur dengan hati yang tenang. Karena ketika Anda pergi tidur dalam keadaan marah, tidak hanya Anda membawa diskusi tersebut bersama Anda ke bantal,
Tetapi Anda juga mengizinkan ketegangan untuk menenangkan pikiran dan tubuh Anda. Tidur bukan lagi istirahat, tetapi menjadi medan perang diam di mana alam bawah sadar Anda bangkit kembali perselisihan yang terus-menerus. Saat terbangun, beban itu masih ada, lebih berat, lebih mengakar, lebih sulit dilepaskan. Tidak masalah apakah Anda merasa benar atau tidak, dan yang lain tidak mau menyerah. Penting untuk tidak membiarkan kebencian menguasai Anda semalaman. Akumulasi dari keheningan yang penuh beban itu, dari kata-kata yang tidak terucapkan atau diucapkan dalam kemarahan, adalah yang menghancurkan hubungan sedikit demi sedikit, hampir tanpa Anda sadari. Tidak ada perdamaian selalu berarti keduanya sepakat dengan perjanjian. Artinya keduanya bisa menutup hari dengan hormat, meskipun perbedaannya masih ada. Kemarahan yang berkepanjangan menggerogoti dalam gelap. Malam itu memperbesarnya, merusaknya, mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang sebenarnya. Oleh karena itu, jika sebelum tidur Anda mencari penutupan, meskipun hanya dengan sedikit kata, Anda menonaktifkan bom emosional yang bisa meledak keesokan harinya. Kadang-kadang cukup dengan mengatakan, "Saya tidak setuju." "Oke, tetapi saya mencintaimu." Atau, "Kita sudah membicarakannya. Besok tenang saja, istirahatlah." Tidak menyerah adalah memprioritaskan ikatan di atas kesombongan. Orang bijak lebih memilih kalah dalam argumen daripada kehilangan kedamaian Anda. Ketika Anda memilih untuk menyelesaikan sebelum tidur, Anda tidak selalu mendapatkan "saya sangat setuju", tetapi Anda mencegah luka yang besar. Dan yang paling penting, tubuh Anda merasakannya. Tidur dengan tenang mengatur pernapasan Anda, menurunkan tekanan darah Anda, dan merilekskan otot Anda. Sebaliknya, tidur dalam keadaan marah membuat sistem Anda tetap aktif dan gugup, yang berarti Anda akan tidur dengan dangkal dan pikiran Anda akan tetap dalam mode bertahan. Anda akan bangkit lelah, mudah tersinggung, dan lebih rentan terhadap pertengkaran lagi. Jadikan itu kebiasaan. Jika terjadi konflik, jangan biarkan hal itu berlanjut sampai kata-katanya menjadi senjata. Bernapaslah, dengarkan, bahkan jika itu merugikan Anda. Terkadang orang yang paling Anda pedulikan adalah orang yang paling menyakitimu, dan Anda bisa menyakitinya juga. Itulah sebabnya penting untuk secara sadar memutuskan bahwa hari itu tidak berakhir dengan perang dingin. Ini tidak hanya berlaku untuk hubungan pasangan, tetapi juga untuk keluarga, teman, dan rekan kerja. Jika ada sesuatu yang mengganggu Anda, buatlah klarifikasi, tetapkan batasan, atau ungkapkan apa yang Anda rasakan, tetapi jangan pergi tidur dengan kegembiraan yang meluap-luap di dalam. Jangan berikan pikiran Anda tugas untuk bergosip tentang semua yang terjadi, karena di situ menyatakan imajinasi yang berbahaya. Menciptakan skenario, memperbesar masalah, dan menimbulkan kebencian yang sebelumnya tidak ada. Kematangan emosional ditunjukkan dalam saat-saat ketika, meskipun ada kebanggaan, memilih untuk menjangkau sehingga konflik tidak terus berkembang. Dan di sini ada sesuatu yang penting. Menutup malam dengan damai tidak selalu berarti menyelesaikan segalanya. Terkadang itu hanya berarti menyetujui bahwa mereka akan berbicara besok dengan energi yang berbeda. Namun, fakta bahwa keduanya memutuskan untuk tidak tidur bersama menciptakan fondasi rasa hormat yang memperkuat hubungan. Pikirkanlah ini. Berapa banyak diskusi yang Anda biarkan terbuka hingga tumbuh tidak dapat dikendalikan? Berapa kali kemarahan merusak hari Anda selama seminggu penuh? Ini bukan tentang menyangkal emosi Anda, tetapi belajar untuk mengatur mereka sehingga mereka tidak mengatur hidup Anda. Jika Anda memiliki konflik hari ini, berikan yang pertama lulus. Kirim pesan tersebut, lakukan panggilan itu, ketuk pintu itu. Jangan berharap itu menjadi sempurna. Cukup beritahu orang lain bahwa kasih sayang Anda masih ada, bahkan jika mereka tidak setuju. Istirahat yang akan Anda miliki nanti akan berbeda, mendalam, memulihkan, dan besok Anda akan bangun dengan pikiran yang lebih jernih untuk menemukan solusi nyata. Karena pada akhirnya, pergi tidur dalam keadaan marah berarti membiarkan malam memutuskan untuk Anda. Berbaring dengan damai adalah keputusan tentang bagaimana Anda ingin hidup dan bagaimana Anda ingin menjaga hubungan Anda.
itu adalah pilihan yang diulang setiap hari. Pilihan yang menciptakan ikatan yang kuat dan kehidupan yang damai. Pelajaran 8. Kembangkan keterampilan untuk menertawakan kesalahan dan tersandung Anda sendiri. Ketika Anda belajar untuk menertawakan diri sendiri, Anda menjadi kebal terhadap banyak hal yang sebelumnya bisa menyakitimu. Karena kenyataannya, tidak ada seorang pun yang terbebas dari kesalahan, dari tersandung, dari membuat kesalahan konyol. Tetapi perbedaan antara siapa yang tenggelam dalam rasa malu dan siapa yang keluar lebih kuat adalah kemampuan untuk melihat diri sendiri dengan kejujuran dan senyuman. Mengambil terlalu banyak hal terlalu serius itu seperti tinggal di dalam baju besi berat. Anda pikir itu melindungi Anda, tetapi kenyataannya, itu menghalangi Anda untuk bergerak bebas. Anda sangat khawatir untuk tidak gagal sehingga Anda hidup dalam ketegangan, kekakuan, dan perhitungan setiap saat, baik dalam kata-kata maupun gerakan. Masalahnya adalah orang-orang memperhatikannya, dan bukannya mendekati Anda, mereka justru menjauh. Tidak ada seorang pun yang merasa nyaman dengan seseorang yang tampaknya hidup dalam posisi defensif. Di dalam perubahan, ketika Anda mampu menerima kegagalan dengan humor, Anda memproyeksikan sesuatu yang sangat kuat, percaya diri. Karena hanya seseorang yang percaya pada nilai dirinya sendiri dapat menyadari bahwa ia tidak sempurna tanpa merasa lebih rendah, dan itu melucuti siapapun dari kritik. Jika Anda bisa menertawakan apa yang salah, Anda menghilangkan beban yang mungkin orang lain mencoba gunakan untuk melawan Anda. Stoicisme murni. Siapa yang menguasai reaksinya terhadap kesalahan sendiri, mendominasi kedamaian hatinya. Tertawalah pada diri sendiri. Itu tidak berarti tidak menganggap diri Anda serius dalam hal-hal yang penting. Berarti tidak terlalu menekankan hal-hal yang tidak relevan. Itu tidak sama dengan gagal dalam proyek penting atau menumpahkan kopi di baju Anda di tengah pertemuan. Dalam kedua kasus, Anda bisa merasa tidak nyaman, tetapi mengapa menjadikannya sebuah tragedi? Sebuah candaan ringan, gestur santai, dan momen berhenti menjadi canggung untuk menjadi anekdot. Humor juga merupakan jembatan menuju orang lain, membuat orang merasa nyaman karena mereka melihat bahwa mereka tidak perlu berhati-hati agar tidak melukai diri sendiri dengan pengamatan. Keterbukaan itu membuat hubungan menjadi lebih mudah, mengurangi ketegangan, dan membangkitkan simpati alami. Tidak ada yang melupakan orang yang tahu bagaimana menerima segala sesuatu dengan lapang dada, termasuk momen-momen yang mungkin terasa tidak nyaman. Pikirkanlah tentang itu. Ketika Anda membuat kesalahan dan Anda tertawa, Anda mengirimkan pesan yang jelas kepada orang-orang di sekitar Anda. Anda memberitahu mereka, "Saya tahu saya tidak sempurna, dan saya baik-baik saja dengan itu." Dan itu membebaskan orang lain dari tekanan untuk harus sempurna. Anda juga menciptakan ruang di mana setiap orang dapat menunjukkan diri mereka yang lebih autentik. Lain kali Anda membuat kesalahan, berhentilah sebelum Anda menghukum diri sendiri secara mental. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini akan menjadi masalah dalam beberapa hari atau minggu? Jika jawabannya tidak, buatlah ringan. Bahkan Anda bisa melebih-lebihkan dengan humor untuk meremehkannya. Orang-orang tidak akan mengingat kegagalan Anda. Mereka akan mengingat bagaimana Anda menangani situasi tersebut. Ini juga melatih ketahanan Anda, karena jika Anda belajar tertawa dari kesalahan kecil Anda akan lebih siap menghadapinya dengan tenang di masa yang lebih besar. Otak Anda belajar untuk tidak masuk ke mode panik setiap kali ada sesuatu yang hasilnya berbeda dari yang diharapkan. Dan itu memberi Anda keuntungan, karena sementara orang lain terjebak karena takut malu, Anda terus bergerak maju. Tentu saja, Anda harus menggunakan humor Anda sendiri dalam konteks yang tepat. Ini bukan tentang meminimalkan kesalahan serius ketika itu harus dihadapi dengan keseriusan, tetapi untuk menemukan keseimbangan antara tanggung jawab dan keringanan. Mengetahui kapan harus tertawa dan kapan harus merefleksikan adalah keterampilan yang diasah seiring waktu. Latihlah itu. Ingat saat Anda membuat kesalahan yang lucu. Hidupkan kembali momen itu, tetapi kali ini, alih-alih merasa malu, lihatlah seolah-olah Anda menonton adegan lucu di film. Apakah Anda melihat bagaimana perasaan itu berubah?
Itulah perspektif yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Ketika Anda mampu menertawakan diri sendiri, kritik kehilangan kekuatannya, ketegangan mereda, dan hidup menjadi jauh lebih ringan. Anda mulai memahami bahwa membuat kesalahan bukanlah sesuatu yang mengurangi nilai Anda. Itu hanya membuat Anda menjadi manusia. Dan ketika Anda membawa sikap itu bersamamu, Anda memproyeksikan keamanan magnetik yang orang lain hormati dan kagumi. Pada akhirnya, menertawakan diri sendiri bukan hanya sekadar humor. Itu adalah cara untuk mengatakan, saya tidak sempurna, tetapi saya adalah tuan atas diri saya sendiri. Pelajaran 9. Terapkan aturan 3 tahun untuk tujuan besar Anda. Kebanyakan orang putus sekolah bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena mereka putus asa menunggu hasil segera. Mereka menginginkannya dalam beberapa bulan. Mereka ingin semua tujuan terbesar dalam hidup mereka terpenuhi tanpa ada margin kesalahan, tanpa jeda, tanpa tersandung. Tetapi pertumbuhan yang nyata tidak berhasil seperti itu. Aturan 3 tahun memberi Anda perspektif kembali dan mengingatkan Anda bahwa hal yang penting bukanlah kecepatan, tetapi konsistensi. Ketika Anda memberi diri Anda cakrawala 3 tahun untuk mencapai tujuan besar, Anda menerima bahwa prosesnya tidak linear. Pasti ada kemajuan, kemunduran, saat-saat impulsif, dan saat-saat tenang. 3 tahun tidak terdengar seperti waktu yang lama ketika Anda melihatnya sebagai periode untuk menjadi seseorang yang baru, dengan keterampilan dan kebiasaan yang solid, yang tidak bisa dihancurkan dan mentalitas yang kuat. Harapan yang tidak realistis adalah jebakan mematikan bagi disiplin Anda. Jika Anda mengharapkan semuanya akan terwujud dalam 6 bulan, setiap rintangan akan tampak seperti tanda bahwa Anda tidak mampu. Tetapi ketika pikiran Anda sudah siap untuk sebuah perjalanan yang panjang, tersandung menjadi bagian dari pelatihan. Anda mulai melihat setiap kesalahan bukan sebagai rem, tetapi sebagai pelajaran. Stoicisme murni. Kesabaran strategis lebih kuat daripada urgensi impulsif. Menerapkan aturan 3 tahun tidak berarti meninggalkan segalanya untuk nanti. Itu berarti mulai sekarang, tetapi dengan rencana yang memahami alam kemajuan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membagi tujuan menjadi langkah-langkah kecil dan konkret. Jika tujuan Anda adalah menulis buku, jangan cobalah untuk menyelesaikannya dalam 2 bulan. Tetapkan kecepatan yang memungkinkan Anda untuk menyelidiki, menulis, mengoreksi, dan berkembang sebagai penulis tanpa membuat diri Anda kelelahan. Jika tujuan Anda adalah menguasai suatu bahasa, pahami bahwa kelancaran yang sebenarnya membutuhkan ribuan jam praktik, bukan aplikasi sehari-hari selama beberapa minggu. Setiap langkah harus terukur, dapat dicapai, dan dapat direvisi. Oleh karena itu, evaluasi berkala menjadi kuncinya. Jangan menunggu 3 tahun untuk melihat apakah itu berhasil. Tinjau kemajuan Anda setiap kuartal. Ini akan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan apa yang tidak berhasil dan memperkuat apa yang berhasil. Rencana hidup selalu lebih kuat daripada satu yang kaku, karena menyesuaikan diri dengan kenyataan alih-alih hancur di hadapannya. 3 tahun juga merupakan perisai terhadap tekanan eksternal. Ketika seseorang bertanya kepada Anda, kapan Anda akan menyelesaikannya? Anda akan memperoleh jawaban yang jelas dan meyakinkan. Anda tidak akan jatuh ke dalam kecemasan untuk membenarkan diri sendiri atau dibandingkan dengan mereka yang mengambil jalan yang berbeda, karena tujuan Anda bukanlah untuk mengesankan orang lain, tetapi untuk membangun sesuatu yang bertahan lama. Ketekunan dilatih seperti ini, berkomitmen pada jangka waktu yang cukup sehingga hasil Anda tidak bergantung pada keberuntungan, tetapi pada ketekunan yang terakumulasi. Ini adalah perbedaan antara membangun istana pasir dan membangun benteng batu. Istana pasir terlihat bagus pada awalnya, tetapi itu hancur saat gelombang pertama datang. Sedangkan benteng batu memang butuh waktu, tetapi mampu bertahan menghadapi apapun yang terjadi. Pendekatan ini juga melindungi Anda dari frustrasi yang muncul ketika Anda mengerahkan seluruh usaha Anda dan masih tidak melihat perubahan yang cepat. Dengan aturan 3 tahun, Anda belajar untuk menghargai kemajuan kecil, peningkatan dalam teknik, keterampilan baru, kontak yang sebelumnya tidak Anda miliki, dan kesalahan yang sekarang Anda tahu cara menghindarinya.
Semuanya bertambah, meskipun tidak terlihat oleh mata telanjang. Saya ingin Anda memikirkannya seperti ini. 3 tahun yang akan datang tetap akan berlalu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan sampai pada hari itu dengan keadaan yang sama, atau telah berubah menjadi seseorang yang mampu mewujudkan apa yang Anda impikan hari ini? Ya, jika Anda memulai hari ini dan tetap konsisten, ketika Anda melihat ke belakang, Anda tidak hanya akan melihat hasilnya, tetapi juga semua yang harus Anda lakukan untuk sampai ke sana. Jangan jatuh ke dalam perangkap sudah terlambat atau sudah terlalu banyak waktu. 3 tahun sudah cukup untuk mewujudkannya. Apa yang Anda capai bukanlah sebuah kebetulan, tetapi konsekuensi. Dan ketika sesuatu itu adalah konsekuensi dari disiplin dan kesabaran Anda, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dari Anda. Mulailah hari ini. Sesuaikan kecepatan Anda. Terimalah bahwa akan ada hari-hari yang lambat dan hari-hari yang meledak, tetapi tetaplah berpegang pada aturan 3 tahun. Karena itu tidak hanya memberi Anda hasil, tetapi juga memberi Anda sesuatu yang lebih besar. Pelajaran 10, jadilah orang yang kuat dalam menghadapi kritik. Ketika Anda belajar mengembangkan kulit tebal dalam menghadapi kritik, Anda menemukan kebebasan yang hanya dimiliki oleh sedikit orang, yaitu tidak hidup dikondisikan oleh persetujuan orang lain. Kritik tidak dapat dihindari. Selalu akan ada seseorang yang mengatakan sesuatu tentang apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, atau bahkan tentang siapa diri Anda. Perbedaannya ada pada bagaimana Anda memilih untuk menerimanya. Anda bisa membiarkannya menjatuhkan Anda, atau Anda bisa menggunakannya sebagai bahan bakar untuk bergerak maju. Berkali-kali, kritik yang paling keras sekalipun tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi dengan siapa yang mengatakannya. Mereka adalah proyeksi dari rasa tidak aman, frustrasi, dan ketakutan orang tersebut yang tidak tahu bagaimana mengelola perasaan mereka. Seseorang yang tidak berani mengikuti jalan Anda sendiri bisa merasa tidak nyaman melihat Anda melakukannya, dan cara mereka membela diri adalah dengan menyerang. Jika Anda tidak mengerti mekanisme ini, Anda bisa terjebak dalam perangkap percaya bahwa kata-kata mereka menentukan nilai Anda, padahal sebenarnya mereka lebih banyak bicara tentang diri mereka sendiri daripada tentang Anda. Stoicisme murni. Anda tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan, tetapi Anda bisa mengontrol apa yang Anda izinkan masuk ke dalam pikiran Anda. Itu tidak berarti mengabaikan segala sesuatu yang mereka katakan kepada Anda. Beberapa kritik berisi informasi berharga yang dapat membantu Anda berkembang. Intinya adalah belajar untuk menyaring. Sebelum Anda bereaksi, berhentilah dan analisis siapa yang memberitahu Anda. Apakah orang ini tahu apa yang dia bicarakan? Apakah ia mengatakan dengan maksud membantu atau menyakiti? Jika jawabannya adalah seseorang dengan pengalaman dan niat baik, maka dengarkanlah dia dengan kerendahan hati. Tetapi jika Anda mendeteksi bahwa itu berasal dari rasa iri, kebencian, atau keinginan sederhana untuk menjatuhkan Anda, maka dia tidak pantas untuk mendapatkan perhatian Anda, bahkan tidak sedetik pun lebih dari energi Anda. Mempraktikkan filter ini adalah seperti membangun perisai mental. Pada awalnya, kata-katanya masih menyakitkan, tetapi seiring berjalannya waktu, Anda belajar untuk melihatnya sebagai sesuatu yang sederhana dan tidak memiliki dasar. Anda mulai merasakan perubahan internal. Kritik yang tidak berguna tidak lagi mencuri tidur Anda atau mengganggu jalan Anda. Contoh yang jelas, bayangkan Anda bekerja pada sebuah proyek dan seseorang yang belum pernah melakukan sesuatu yang serupa memberitahu Anda bahwa itu salah, bahwa itu tidak bagus, dan bahwa itu tidak akan berhasil. Sebelumnya, mungkin itu akan membuat Anda ragu, bahkan menyerah. Tetapi ketika Anda sudah berkulit tebal, Anda tidak akan membiarkan diri Anda terseret. Tanyakan pada diri Anda, apakah orang ini mengerti tujuan saya? Apakah mereka memiliki pengalaman nyata dalam hal ini? Jika jawabannya tidak, penghakiman mereka tidak memiliki bobot dalam proses Anda. Mengembangkan kekuatan ini tidak berarti menjadi tidak peka atau sombong. Artinya, Anda memiliki kedewasaan untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap semua komentar. Anda tidak perlu membenarkan diri sendiri atau membela diri terhadap semua orang.
Pekerjaan Anda, hasil Anda, dan konsistensi Anda berbicara lebih keras daripada siapapun. Penting juga untuk memahami bahwa Anda tidak bisa menyenangkan semua orang, dan Anda tidak perlu mencoba. Hidup mencari persetujuan eksternal adalah jalan menuju keausan tak terbatas. Bahkan jika Anda melakukan segalanya dengan benar, pasti akan ada yang mengkritik. Jadi, mengapa membuang-buang energi untuk itu? Lebih baik menginvestasikannya untuk terus membangun apa yang berharga bagi Anda. Ketika Anda mulai menerapkan ini, Anda akan menyadari bahwa kepercayaan diri Anda tumbuh. Anda tidak lagi membutuhkan semua orang untuk memvalidasi apa yang Anda lakukan agar merasa aman. Validasi datang dari pemenuhan kebutuhan standar Anda sendiri, untuk melihat Anda berkembang seiring waktu dan tetap setia pada apa yang Anda percayai. Itu memberi Anda stabilitas internal yang tidak bisa digoyahkan oleh pendapat orang lain. Tentu saja, untuk sampai ke titik itu, Anda butuh pelatihan. Ini bukan tentang keputusan instan, tetapi lebih tepatnya kebiasaan mental yang Anda perkuat setiap kali Anda memilih untuk tidak terlibat dengan kritik yang merusak. Setiap kali Anda berhasil mendengarkan tanpa bereaksi atau menyaring apa yang berguna dan membuang racunnya, kulit Anda menjadi sedikit lebih tebal. Dan sesuatu yang penting, kulit tebal bukanlah dinding yang mengisolasi Anda. Itu adalah baju besi yang melindungi Anda saat Anda tetap terbuka untuk belajar. Karena siapapun yang menutup diri sepenuhnya dan berhenti tumbuh, tetapi siapapun yang terbuka tanpa filter akhirnya akan terluka. Keseimbangan terletak pada penerimaan hanya apa yang benar-benar menambah nilai. Pelajaran 11. Jadikan pembelajaran terus-menerus sebagai kebiasaan yang akan menemani Anda sepanjang hidup Anda. Saat ketika Anda pikir Anda sudah tahu, adalah momen yang tepat di mana Anda mulai tertinggal. Dunia tidak berhenti untuk menunggu Anda. Setiap hari ia berubah, berkembang, dan menuntut lebih banyak dari Anda. Keingintahuan adalah bahan bakar yang menjaga pikiran Anda tetap terjaga dan semangat Anda tajam. Jika Anda berhenti belajar, Anda mengutuk diri sendiri untuk mengulang apa yang sudah Anda ketahui, dan apa yang sudah Anda ketahui, cepat atau lambat itu akan menjadi usang. Tidak peduli berapa banyak pencapaian yang telah Anda kumpulkan, atau berapa banyak pengalaman yang Anda pikir Anda miliki. Pemimpin sejati, mereka yang membuat perbedaan, adalah orang-orang yang tidak pernah merasa puas. Mereka terus bertanya, mereka terus menjelajahi, mereka terus maju, menantang apa yang mereka yakini sebagai kebenaran, karena mereka memahami bahwa pengetahuan bukanlah tujuan, tetapi perjalanan tanpa akhir. Stoisisme murni, siapa yang menjaga pikirannya tetap terbuka terhadap pembelajaran tetap tak terkalahkan oleh perubahan. Terus belajar tidak berarti hanya mengumpulkan informasi. Itu berarti mencari sesuatu yang memperluas wawasan Anda, keterampilan yang akan membawa Anda keluar dari zona nyaman Anda dan memaksa Anda untuk tumbuh. Ini adalah membaca buku yang tidak Anda kira akan menarik, mengambil kursus yang membuat Anda takut, berbicara dengan orang-orang yang berpikir berbeda dari Anda. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman, dan terimalah bahwa seringkali Anda tidak memiliki jawaban yang tetap. Resistensi terhadap pembelajaran biasanya berasal dari ego. Kebanggaan itu berkata, "Saya sudah cukup tahu, saya tidak butuh lebih banyak." Namun ego adalah penasihat yang buruk. Karena ketika Anda meyakinkan diri sendiri bahwa Anda sudah siap, dunia terus bergerak maju dan orang lain sedang belajar sesuatu yang penting sekarang. Dan ketika saatnya tiba, orang itu akan menang, bukan karena dia lebih mampu, tetapi karena dia bersedia untuk terus menjadi murid. Kuncinya adalah mengadopsi pembelajaran sebagai kebiasaan, bukan hanya sebagai tahap. Sama seperti Anda makan setiap hari untuk menyehatkan tubuh Anda harus menyehatkan pikiran Anda secara terus-menerus. Luangkan waktu untuk mendengarkan, mengamati, dan berlatih. Bahkan jika itu hanya 15 menit sehari, konsistensi mengubah Anda. Terimalah bahwa ketidakpastian adalah bagian mendasar dari proses ini. Banyak orang lumpuh karena apa yang mereka tidak mengerti, tetapi mereka yang tumbuh dewasa melihatnya sebagai kesempatan. Ketakutan akan hal baru berubah menjadi rasa ingin tahu, dan keingintahuan dalam tindakan.
Disitulah mereka mendobrak batasan dan menciptakan keuntungan nyata. Inovasi tidak lahir dari pengulangan rumus. Itu lahir dari penjelajahan jalur yang belum Anda pertimbangkan. Dan untuk menjelajahinya, Anda membutuhkan pengetahuan, perspektif, dan keterampilan baru yang segar yang memungkinkan Anda beradaptasi dengan hal-hal yang tidak terduga. Segala sesuatu yang Anda pelajari adalah satu alat lagi di gudang senjata Anda untuk menghadapi apapun yang terjadi. Jangan bandingkan diri Anda dengan mereka yang hanya membanggakan apa yang mereka sudah tahu. Bandingkan diri Anda dengan diri Anda sendiri, dan tanyakan pada diri Anda apakah Anda lebih bijaksana hari ini, lebih terampil, dan lebih siap daripada kemarin. Kemajuan yang konstan adalah ukuran keberhasilan yang sebenarnya. Belajar terus-menerus juga memperkuat ketahanan Anda. Ketika Anda menghadapi masalah dan Anda memiliki kemampuan untuk mencari solusi baru, daripada terpaku pada apa yang tidak berhasil, Anda menjadi tak terhentikan. Anda tidak terjebak dalam situasi tersebut. Anda beradaptasi dan muncul lebih kuat. Ingatlah bahwa setiap hari Anda belajar sesuatu yang baru. Meskipun kecil, Anda memperluas kemungkinan Anda. Keterampilan yang dipelajari hari ini dapat membuka pintu dalam waktu 1 tahun. Sebuah ide atau tantangan yang Anda hadapi saat ini bisa menjadi proyek yang mengubah hidup Anda. Ketika Anda merasa sudah menguasai sesuatu, ingatlah bahwa penguasaan sejati adalah kemampuan untuk terus belajar. Orang-orang yang tetap relevan bukanlah orang yang datang paling cepat, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti bergerak. Jadi, berkomitmenlah pada pertumbuhan Anda. Investasikan waktu, tenaga, dan perhatian dalam pikiran Anda. Jangan puas dengan menjadi baik. Berusahalah untuk menjadi lebih baik. Jangan puas dengan memahami masa kini. Bersiaplah untuk menguasai masa depan. Karena pada akhirnya, membuat Anda terus belajar tidak hanya membuat Anda lebih mampu, tetapi juga menjadikan Anda seseorang yang tidak pernah tertinggal. Dan itu, di dunia yang berubah setiap detik, adalah keuntungan terbesar yang dapat Anda miliki. Pelajaran 12, dedikasikan 1 jam setiap hari untuk kesehatan fisik Anda. Tubuh Anda merupakan sarana yang mendukung semua yang Anda miliki dan segala sesuatu yang ingin Anda capai. Meskipun Anda memiliki ide-ide brilian, aspirasi yang tinggi, dan disiplin yang kuat, jika tubuh Anda tidak memiliki energi yang cukup untuk mendukungnya, pada akhirnya semua usaha tersebut akan terhambat. Oleh karena itu, penting untuk menginvestasikan waktu 1 jam setiap hari dalam merawat kesehatan fisik Anda. Ini bukan sekadar kemewahan atau keinginan, melainkan sebuah kewajiban terhadap diri sendiri. Saya tidak hanya merujuk pada aspek otot atau penampilan fisik, melainkan pada kekuatan untuk bangun setiap hari, ketahanan untuk menghadapi tantangan, dan kejernihan mental dalam membuat keputusan di bawah tekanan. Tubuh Anda adalah fondasi kehidupan Anda. Jika Anda mengabaikannya, segala aspek kehidupan Anda akan terpengaruh. Hubungan antara kesehatan fisik dan mental lebih kuat daripada yang Anda bayangkan. Ketika Anda berolahraga, Anda tidak hanya melatih otot, tetapi juga mengoksigenasi otak, melepaskan hormon yang memperbaiki suasana hati, dan menjernihkan pikiran dari gangguan yang terakumulasi sepanjang hari. Hal ini dapat diibaratkan sebagai memulai ulang sistem yang mengalami kelebihan beban. Dengan tubuh yang sehat, Anda dapat menikmati hidup lebih banyak, menghadapi berbagai tantangan, dan menjalani lebih banyak pengalaman. Sebaliknya, dengan tubuh yang lemah, setiap tujuan akan terasa lebih berat dan sulit untuk dicapai. Jangan biarkan alasan waktu menghalangi kesehatan Anda. Ini bukan sekadar masalah memiliki waktu, ini tentang menciptakan waktu. Jika Anda dapat meluangkan 1 jam untuk media sosial, menonton televisi, atau gangguan lainnya, Anda juga dapat memberikan 1 jam untuk merawat tubuh Anda. Ketika Anda melakukannya, Anda akan menyaksikan bahwa segala hal lainnya dalam hidup Anda mulai berjalan lebih baik. Bayangkan bagaimana kondisi Anda dalam setahun ke depan jika mulai hari ini Anda memutuskan untuk menginvestasikan 1 jam setiap hari untuk diri sendiri. Anda akan merasakan lebih banyak energi, lebih banyak kekuatan, lebih banyak kejernihan mental, serta lebih sedikit stres, rasa sakit, dan batasan. Yang paling penting,
Anda akan memiliki kepastian bahwa tubuh dan pikiran Anda selaras untuk mendorong kemajuan. Pada akhirnya, merawat diri sendiri berarti merawat kehidupan Anda. Dan waktu yang Anda dedikasikan setiap hari dapat menjadi perbedaan antara merangkak menuju tujuan dan memiliki kekuatan untuk menaklukkan segala hal yang Anda inginkan. Pelajaran 13. Visualisasikan masa depan Anda dengan jelas. Tutup mata Anda dan lihat ke depan. Tidak hanya menuju besok atau minggu depan. Lihatlah diri Anda menjalani kehidupan yang selalu Anda inginkan. Tonton dengan terperinci. Bagaimana Anda bangun, bagaimana Anda bergerak, bagaimana Anda berbicara, dan bagaimana Anda menghadapi tantangan. Rasakan energinya, kepercayaan dirinya, kedamaian yang Anda miliki. Ini bukan karakter fiksi. Ini adalah versi asli yang diharapkan keputusan Anda hari ini akan memberi bentuk. Visualisasi bukanlah permainan pikiran sederhana. Itu adalah alat yang kuat yang melatih otak Anda untuk bekerja ke arah itu. Ketika Anda membayangkan dengan tepat siapa yang Anda inginkan, pikiran Anda menciptakan peta internal yang memandu Anda secara otomatis. Anda mulai membuat keputusan yang selaras dengan gambar itu, karena Anda sudah merasa itu milik Anda. Sikap tabah murni. Siapa yang hidup dengan kejelasan tujuan, tidak menyimpang oleh gangguan sesaat. Masalahnya adalah kebanyakan orang memvisualisasikannya dengan cara yang tidak jelas. Mereka berpikir tentang menjadi lebih baik atau sukses tanpa menjelaskan apa artinya sebenarnya. Diri masa depan Anda harus begitu jelas sehingga Anda dapat mengenalinya di antara 1.000 orang. Seperti apa rutinitas Anda? Kebiasaan apa yang Anda miliki? Pikiran apa yang memenuhi benak Anda? Bagaimana Anda bereaksi terhadap suatu rintangan? Semakin banyak detail yang Anda masukkan, semakin nyata rasanya dan semakin kuat ikatan emosional yang mendorong Anda. Tidak cukup hanya melihatnya sekali. Ini adalah ritual harian. Dedikasikan beberapa menit setiap pagi atau sebelum tidur untuk menutup mata dan masuk ke dalam versi diri Anda. Jangan hanya menontonnya, rasakan itu. Rasakan beratnya postur tubuh Anda, dengarkan nada tegas suaranya, dan rasakan ketenangan atau kekuatan dalam napasnya. Otak Anda tidak membedakan antara yang nyata dan yang intens dibayangkan. Jika Anda mengulanginya cukup sering, Anda akan mulai bertindak seolah-olah Anda sudah menjadi orang tersebut. Dan inilah hal pentingnya. Visualisasi tidak menggantikan tindakan. Ini bukan tentang terus bermimpi tentang apa yang Anda inginkan. Ini adalah tentang menggunakan gambar itu sebagai kompas untuk apa yang Anda lakukan hari ini. Tanyakan pada diri Anda setiap hari, apakah keputusan ini membawa saya lebih dekat atau menjauh dari diri saya di masa depan? Jika jawabannya adalah menjauh, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Pikirkan tentang komitmen yang dihasilkan dari ini. Ketika Anda memvisualisasikan dengan detail, Anda berhenti bernegosiasi dengan diri sendiri di masa-masa sulit. Ini bukan tentang apakah Anda menyukainya atau tidak, tetapi tentang inilah yang akan saya lakukan di masa depan, seperti inilah yang saya lakukan. Koherensi harian itu adalah yang membangun transformasi nyata. Visualisasi juga memperkuat resistensi emosional. Karena ketika Anda memiliki gambaran yang jelas tentang siapa yang Anda inginkan, hambatan tidak lagi terasa seperti dinding, melainkan menjadi pelatihan. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan diri Anda yang mampu menahan tekanan, yang mampu belajar, yang tidak menyerah. Jika Anda bingung hari ini, tanpa tujuan, latihan ini adalah cara untuk memulihkan arah. Tidak masalah jika Anda memulai dari awal, atau jika Anda sudah dalam perjalanan, diri Anda di masa depan selalu bisa menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bebas. Kuncinya adalah melihatnya dengan sangat jelas sehingga kehidupan yang Anda miliki sekarang mulai membuat Anda cukup tidak nyaman untuk bergerak maju. Lakukan sekarang. Tutup mata Anda dan tanyakan pada diri Anda bagaimana diri Anda yang terbaik dalam 5 tahun ke depan. Jangan batasi diri Anda. Bayangkan prestasi Anda, tetapi juga kebiasaan, disiplin, dan karakter Anda. Sekarang rasakan bahwa Anda sudah menjadi orang itu dan tanyakan pada diri Anda,
Apa yang akan mereka lakukan besok? Jawaban itulah yang akan Anda dapatkan berikutnya. Kekuatan sejati dari visualisasi bukan dalam mimpi, tetapi dalam melatih pikiran Anda untuk berhenti bertindak seperti diri Anda yang sekarang dan mulai bertindak seperti orang yang Anda inginkan. Ketika pikiran Anda terbiasa dengan itu, sisanya dari Anda akan mengikuti, karena pada akhirnya, ini bukan tentang menunggu masa depan itu muncul secara ajaib. Ini tentang membangunnya setiap hari, dengan setiap pilihan, dengan setiap tindakan yang memperkuat citra tersebut yang sudah Anda lihat. Gambar itu adalah takdir Anda, tetapi itu juga tanggung jawab Anda. Pelajaran 14, selalu datang lebih awal, jangan pernah terlambat. Datang lebih awal bukan hanya masalah waktu. Ini adalah pernyataan diam tentang siapa Anda dan bagaimana Anda menghargai orang lain. Setiap kali Anda muncul lebih awal, Anda mengirimkan pesan bahwa Anda dapat diandalkan. Dan pesan itu yang diulang terus-menerus, membangun reputasi yang membuka pintu tanpa Anda harus memintanya. Sebaliknya, datang terlambat berarti hal yang sama sebaliknya. Bahkan jika Anda tidak mengungkapkannya dengan kata-kata, keterlambatan Anda mengkomunikasikan bahwa apa yang Anda lakukan sebelum ini lebih penting daripada waktu orang lain. Dan hal itu merusak kepercayaan, merusak hubungan, dan meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Ketidaktepatan waktu, sekecil apapun, tidak luput dari perhatian. Ini berbicara tentang kekacauan, kurangnya pandangan ke depan, dan sedikit rasa hormat terhadap komitmen. Stoisisme murni. Mengontrol waktu Anda adalah bagian dari mengendalikan hidup Anda. Ketepatan waktu dimulai jauh sebelum Anda berangkat dari rumah. Ini adalah keputusan yang Anda buat ketika Anda merencanakan hari Anda, dengan mengantisipasi kejadian tak terduga, memahami lalu lintas, mencari tempat parkir, atau detail lainnya yang dapat mencuri waktu Anda yang tidak Anda miliki. Jadi jika Anda berpikir bahwa Anda membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai di sana, rencanakan 30 menit. Jika Anda berpikir bahwa setengah jam cukup, lakukan dalam waktu 1 jam. Lipatkan waktu yang Anda bayangkan dan tambahkan margin ekstra. Karena perbedaan antara tiba tepat waktu dan tiba dengan tenang bisa menjadi perbedaan antara memberikan kesan yang baik atau memberikan alasan. Tiba lebih awal bukanlah membuang waktu. Itu adalah waktu yang diinvestasikan. Tiba lebih awal memberi Anda kesempatan untuk mempersiapkan diri secara mental, untuk meninjau apa yang akan Anda katakan dalam sebuah rapat, untuk melihat catatan Anda, atau hanya untuk mengamati lingkungan sebelum bertindak. Anda bahkan bisa menyelesaikan tugas kecil lainnya, atau hanya bersantai untuk memasuki momen dengan energi yang tepat. Saya ingin Anda memikirkan hal ini. Ketika Anda datang lebih awal, Anda mengirimkan stabilitas. Orang-orang merasa seperti mereka berurusan dengan seseorang yang terorganisir dan dapat diandalkan, yang menganggap serius komitmennya. Dan di dunia nyata, kualitas-kualitas ini lebih berbobot daripada keterampilan teknis yang banyak. Seorang profesional yang selalu datang tepat waktu mendapatkan kepercayaan diri dengan cepat. Sementara itu, seseorang yang sering terlambat akan kalah, tidak peduli seberapa berbakatnya dia. Namun, hal ini tidak terbatas pada pekerjaan. Dalam kehidupan pribadi, datang lebih awal ke janji, pertemuan dengan teman, atau komitmen keluarga adalah bentuk menunjukkan penghargaan dan rasa hormat. Ini memberitahu orang lain, saya menghargai momen ini dan saya peduli untuk hadir. Tindakan ini memperkuat ikatan dan menghasilkan timbal balik. Ketepatan waktu juga merupakan disiplin murni. Ini tidak tergantung pada apakah Anda menyukainya. Ini tergantung pada komitmen Anda terhadap apa yang Anda putuskan. Ini adalah kebiasaan yang, ketika terintegrasi, mulai mempengaruhi area lain dalam hidup Anda. Anda menjadi lebih tertib, lebih sadar bagaimana Anda mengelola setiap menit, dan lebih efektif dalam tindakan Anda. Saya tahu akan ada orang-orang yang menganggap datang lebih awal adalah berlebihan, bahwa keterlambatan beberapa menit tidak masalah. Namun, penundaan kecil itulah yang membuat perbedaan antara seseorang yang memegang kendali dan seseorang yang hidup dengan memadamkan api. Terlambat sekali bisa jadi kecelakaan, tetapi datang terlambat secara konstan adalah deklarasi disorganisasi. Jika Anda ingin menonjol, jika Anda ingin dianggap serius,
Mulailah dengan prinsip sederhana ini. Selalu datang lebih awal. Rencanakan, antisipasi, dan atur agar tidak ada alasan. Bahkan ketika tidak sangat diperlukan, pertahankan kebiasaan ini. Karena reputasi ketepatan waktu bagaikan perisai, ia melindungi kredibilitas Anda dan memberi Anda keuntungan tanpa Anda harus memintanya. Bayangkan apa yang akan terjadi jika semua orang yang bekerja atau berhubungan dengan Anda bisa mengatakan tentang Anda. Itu selalu ada sebelumnya. Anda menjadi seseorang yang dapat diandalkan, seseorang yang menginspirasi keamanan. Dan di dunia yang penuh dengan janji yang diingkari, menjadi orang itu adalah suatu nilai yang tidak terhitung. Membuat ketepatan waktu sebagai merek pribadi Anda bukanlah kewajiban yang tidak nyaman, tetapi strategi untuk membedakan diri Anda, untuk membangun rasa hormat, dan untuk setiap komitmen di mana Anda hadir dengan versi terbaik dari diri Anda di setiap menit. Karena datang lebih awal bukan hanya tentang tepat waktu, itu berarti siap. Pelajaran 15. Pahamilah bahwa pikiran Anda adalah filter. Saring pikiran sesuai dengan keinginan Anda dalam pemrograman. Pikiranmu bukanlah cermin setia pada realitas, itu adalah filter. Dan filter itu tidak dirancang kemarin. Ia telah dibangun selama bertahun-tahun dengan setiap pengalaman, setiap kalimat yang Anda dengar, dan setiap keyakinan yang Anda terima tanpa pertanyaan. Segala sesuatu yang Anda lihat, Anda tafsirkan, dan Anda mengira ia melewati filter tersebut terlebih dahulu. Jika pemrograman mental Anda penuh dengan keterbatasan, tidak peduli seberapa banyak pengetahuan yang Anda miliki, Anda akan berakhir membentuk realitas agar sesuai dengan keterbatasan tersebut. Kekuatan kreatif yang mencapai pikiran Anda bersifat netral. Ide tidak datang dengan label kemungkinan atau tidak mungkin, tetapi alam bawah sadar Anda bertanggung jawab untuk menempatkannya. Jika pemrograman Anda berfokus pada kelangkaan, ide apapun tentang kelimpahan akan tampak jauh, sedikit realistis, atau bahkan absurd. Dan tanpa memberi Anda kesempatan, Anda akan membuat keputusan yang mempertahankan hidup Anda dalam batas-batas yang Anda kenal. Beginilah cara Anda dapat menyabotase diri sendiri bahkan ketika Anda berpikir Anda berusaha untuk maju. Stoicisme murni. Siapa yang mengendalikan pikirannya, maka dialah yang mengendalikan dirinya dan dunia. Siapa yang tidak mengendalikannya adalah tawanan pemrogramannya sendiri. Untuk memutus siklus tersebut, Anda perlu menghadapi filter Anda sendiri. Dan itu tidak nyaman. Ini melibatkan pemikiran sengaja dalam skenario yang ingin Anda tolak. Bayangkan diri Anda menjalani kenyataan hari ini yang tampaknya tidak mungkin bagi Anda. Dan tetaplah dalam visi itu cukup lama untuk menghentikan gangguan dari pikiran Anda. Ketidaknyamanan itu adalah tanda bahwa Anda sedang memaksakan diri melampaui zona aman Anda. Praktiknya jelas. Setiap hari, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan pikiran yang bertentangan dengan keyakinan lama yang membatasi Anda. Gunakan afirmasi yang menegaskan kemampuan Anda untuk mencapai lebih banyak, meskipun pada awalnya mungkin terdengar salah. Visualisasikan dengan detail hasil yang mendobrak cetakan kehidupan Anda saat ini. Jangan lakukan itu sebagai keinginan yang samar-samar, tetapi seolah-olah itu sudah terjadi. Seiring berjalannya waktu, gambar-gambar dan kata-kata tersebut mulai meninggalkan bekas pada alam bawah sadar Anda. Ini seperti mengganti filter lama dengan yang baru. Sedikit demi sedikit, pikiran otomatis Anda mulai selaras dengan pemrograman baru Anda. Dan ketika hal itu terjadi, cara Anda melihat peluang dan mengambil keputusan berubah secara radikal. Jika hari ini pemrograman Anda memberitahu Anda bahwa ada tantangan yang terlalu besar, kemungkinan besar Anda tidak akan mencoba mengambilnya. Tetapi jika pikiran Anda dilatih untuk mencari solusi, Anda akan melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Perbedaannya bukan pada situasinya, tetapi pada filter yang Anda gunakan untuk melihatnya. Bahaya dari pemrograman yang membatasi adalah bahwa hal itu tidak terlihat oleh Anda. Apakah Anda merasa realistis padahal kenyataannya Anda hanya melihat sebagian dari panorama? Oleh karena itu, penting untuk mempertanyakan pikiran Anda, terutama yang datang dengan kekuatan yang lebih besar. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini yang saya anggap fakta atau hanya pemrograman saya yang berbicara?
Pertanyaan itu dapat membuka pintu yang telah Anda nantikan selama bertahun-tahun menuju penutupan. Ingatlah bahwa alam bawah sadar Anda tidak membedakan antara apa yang nyata dan apa yang dibayangkan secara intens. Jika Anda mengulang cukup sering pikiran dan emosi, pikiran Anda akan menerimanya sebagai benar. Dan hal yang paling luar biasa adalah bahwa setelah Anda menerimanya, Anda mulai bertindak untuk membiarkannya menjadi kenyataan Anda. Namun, ini berlaku dua arah. Jika Anda terus-menerus mengulang pikiran tentang ketakutan dan kekurangan, Anda juga akan mewujudkannya. Itulah sebabnya mengapa sangat mendesak untuk mengambil kendali atas pemrograman Anda. Jangan biarkan pikiran Anda bekerja secara otomatis dengan perangkat lunak lama yang membuat Anda tetap di tempat yang sama. Latih diri Anda untuk mencari ide di luar kebiasaan, mempertanyakan apa yang Anda anggap remeh, dan mengekspos diri Anda kepada orang-orang dan lingkungan yang berpikir berbeda dari Anda. Setiap kali Anda melakukan ini, Anda akan meregangkan batas-batas filter mental Anda. Dan filter yang lebih lebar berarti lebih banyak kemungkinan, lebih banyak kreativitas, dan lebih banyak kebebasan untuk bertindak. Karena pada akhirnya, kendala terbesar bukanlah kurangnya sumber daya, peluang, atau bakat. Kendala terbesar adalah melanjutkan menafsirkan kehidupan dengan filter yang tidak lagi berguna bagi Anda. Kabar baiknya adalah bahwa Anda dapat mengubah filter itu, tetapi hanya jika Anda memutuskan untuk melakukannya dengan cara yang sadar setiap hari.